Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ya Allah karuniakan kepada kita semua yang wajib untuk kita syukuri. Nikmat ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sangatlah banyak, tidak dapat dan tidak akan dapat kita hitung. Maka kewajiban seorang muslim dan muslimah adalah mensyukuri nikmat-nikmat ya Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Mensyukuri nikmat-nikmat ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita wajib hukumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan bahwa manusia sangat zalim dan sangat kufur karena mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada mereka. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, rezeki, harta, umur, waktu luang, dan kesehatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia diberikan dua kenikmatan, namun banyak di antara mereka yang tertipu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Banyak di antara manusia yang tidak menggunakan waktu sehat dan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak gunakan untuk belajar tentang agama Islam. Tidak ia gunakan untuk menimba ilmu syar'i. Padahal dengan menghadiri majelis ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat, maka akan bertambah ilmunya, akan bertambah keimanannya, dan akan bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dapat menambah amal kebaikannya. Semoga melalui majelis ilmu yang kita kaji dari kitab-kitab para ulama, Allah berikan hidayah kepada kita di atas Islam, ditetapkannya hati untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikannya istiqomah
di atas jalan yang benar, serta diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh dan kontinu hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mentauhidkan Allah dan melaksanakan amalan soleh. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, para sahabat dan umatnya yang istiqomah di atas sunnahnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah majelis ilmu. Setelah kita menunaikan ibadah yang agung yang diwajibkan kepada kita semuanya, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Maulidiyah ini, dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan sangat butuhnya kita dengan namanya peringatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 55. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah engkau berikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi semua orang yang beriman butuh dengan namanya peringatan. Bahkan orang yang soleh sekalipun, seorang ulama sekalipun, mereka butuh yang namanya peringatan. Dan masing-masing dari kita di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala sangat butuh bekal yang banyak, yang apabila seseorang tidak berhati-hati di dalam perjalanan tersebut, maka dia dapat menyimpang. Tidak lupa juga kami mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus DKM Masjid Maulidiyah Kota Pontianak ini yang telah memberikan kesempatan dan menerima kehadiran kami untuk sedikit berbagi ilmu, sedikit berbagi faedah pada kesempatan pada subuh hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan dan memakmurkan masjid ini dengan keberkahan dan jamaah yang istiqomah. Amin Allahumma amin. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Fikri. Saya berasal dari Kabupaten Sambas. Dan saya merupakan mahasiswa semester akhir di Ma'had Al-Aiman Pontianak, sekaligus diberikan juga sebagai staf pengajar di Ma'had tersebut. Sedikit tentang Ma'had kami, yaitu Ma'had Al-Aiman Pontianak, merupakan lembaga pendidikan Islam dari jenjang PAUD hingga sarjana 1. Yang berfokus pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tahfidzul Quran, kemudian penguatan ilmu syar'i, praktisi tibun nabawi, dan pembentukan karakter islami. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pada subuh hari ini saya angkat temanya tentang menuntut ilmu, jalan menuju surga. Sesungguhnya di antara jalan terbesar yang mengantarkan seseorang hamba menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu agama. Dengan ilmu, seseorang dapat mengenal Rabb-nya, mengenal atau mengetahui tata cara ibadah yang benar, memahami halal dan haram, serta mampu berjalan di atas petunjuk Al-Quran dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Setiap muslim dan muslimah diperintahkan untuk menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu mereka akan mengetahui tentang agama Islam yang mana bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Seorang muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar kecuali dengan belajar Islam, dengan belajar agama yang berdasarkan Al-Quran maupun hadis yang sahih menurut pemahaman para sahabat terdahulu. Agama Islam adalah agama ilmu dan amal, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dengan membawa ilmu dan amal soleh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surah Al-Fat ayat 28, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Yang dimaksud di sini yaitu al-huda, artinya petunjuk. Dalam ayat ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haq, yaitu agama yang benar, adalah amalan soleh. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan kebenaran dan kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum, dan berita yang datang darinya, serta memerintahkan untuk melakukan segala apapun yang bermanfaat, baik bagi hati, ruhnya maupun jasadnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh umatnya agar mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, mencintainya, berakhlak yang mulia, dan beradab dengan adab yang baik, dan melakukan amalan soleh. Jemaah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menuntut ilmu, yaitu menuntut ilmu syar'i, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim, bukan bagi sebagian orang muslim saja. Lalu ilmu apakah yang dimaksud dalam hadis ini? Penting untuk kita ketahui bahwasanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kata ilmu saja dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i atau ilmu agama. Termasuk juga kata ilmu yang terdapat dalam hadis di atas. Sebagai contoh, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Toha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu adalah suatu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan tinggi yang tidak sebanding dengan amal apapun. Setiap muslim dan muslimah ingin masuk surga, maka jalan untuk masuk surga adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Laki-laki dan wanita diwajibkan juga untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu yang bersumber dari
Al-Quran dan hadis yang sahih, karena dengan ilmu yang ia pelajari, ia akan dapat mengerjakan amal-amal soleh yang dengan itu akan mengantarkan mereka ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban menuntut ilmu ini mencakup seluruh individu, baik muslim dan muslimah, baik dia sebagai orang tua, anak, baik sebagai dosen, doktor, profesor, yang lain sebagainya. Yaitu mereka wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan muamalah mereka dengan Rabb-nya, baik tentang tauhid, syirik, rukun Islam, rukun iman, akhlak, adab, dan muamalah dengan makhluk. Dalilnya pada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi maksud menempuh jalan untuk mencari ilmu ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah menempuh jalan secara hakiki, yaitu dengan berjalan menuju tempat majelis ilmu. Seperti misalnya kita berjalan menuju masjid atau tempat pengajian untuk menuntut ilmu agama. Yang kedua adalah menempuh jalan secara maknawi, yaitu melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan ilmu, seperti kita menghafal, mempelajari, mengulang-ulang pelajaran, menelaah, menulis, membaca kitab dan memahaminya, serta perbuatan lainnya yang merupakan cara untuk kita mendapatkan ilmu agama tersebut. Adapun maksud perkataan Nabi, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga, ini ada beberapa makna. Jadi maksud adalah Allah akan mempermudah baginya untuk menuntut ilmu dan mendapatkannya serta mempermudah jalan baginya. Karena sesungguhnya ilmu adalah jalan menuju surga. Hal ini seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Qamar ayat 17, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Sebagian ulama salaf berkata bahwasanya betapa banyak penuntut ilmu yang mendapatkan pertolongan baginya. Bisa juga bermakna Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi penuntut ilmu jika dia menuntut ilmu karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengambil manfaat dari ilmu tersebut, serta dapat mengamalkan konsekuensinya menjadi sebab mendapat hidayah dari Allah dan masuknya dia ke dalam surga. Bisa juga bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain yang memberikan manfaat baginya dan menjadi sebab untuk mengantarkannya ke surga. Seperti dikatakan bahwasanya barang siapa yang beramal dengan ilmu yang sudah diketahui, Allah akan mengkaruniakan kepadanya ilmu yang belum diketahui sebelumnya. Seperti juga dikatakan bahwasanya
Sesungguhnya pahala bagi kebaikan adalah kebaikan sesudahnya. Hal ini seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 76, wa yazidullah alladzina tadaw huda, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Begitu juga dalam Quran surah Muhammad ayat 17, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Termasuk dalam hal ini, dipermudah jalan yang akan dilalui untuk menuju surga pada hari kiamat, yaitu ketika meniti sirat dan rintangan sebelum maupun sesudahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan bagi penuntut ilmu untuk mengambil manfaat dengan ilmu yang dimilikinya, karena ilmu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan yang paling dekat. Barang siapa yang menempuh dan tidak menyimpang darinya, niscaya dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya dari jalan yang paling dekat dan paling mudah, sehingga akan menjadi mudah baginya semua jalan yang dia lalui untuk bisa menghantarkan kepada surga, baik jalan yang ada di dunia maupun di akhirat. Semoga dengan ilmu agama kita dimudahkan untuk masuk surga. Amin Allahumma amin. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah iman kita, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah yang telah hadir dan menyimak pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa guru-guru kita, mengampuni dosa pemimpin-pemimpin kita, serta memberikan istiqomah di atas ilmu dan amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang kekurangan maka itu dari diri saya pribadi dan gangguan setan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.